Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal mustami'un. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya. Kita dipertemukan kembali bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Lebih dari itu, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa serta untuk mengisi dengan berbagai macam kegiatan positif ibadah kepada Allah. Salah satunya saat ini kita bisa melaksanakan kebutuhan kita, sholat Jumat di masjid ini. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini bertepatan pada hari-hari 10 akhir bulan Ramadan. Pada saat itu diturunkannya malam Qadar. Sebagaimana ayat dalam Muqaddimah, alam Qadar itu khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun asbabun nuzulnya, salah satu asbabun nuzulnya pada saat Rasul menjelang akhir hayatnya, beliau sebagai sosok pemimpin uswatun hasanah yang penuh dengan tanggung jawab kepada umatnya. Beliau merenungkan, berpikir, berkhulwat, memikirkan umatnya, bahwa umat-umat sebelum Rasul Muhammad SAW ada yang umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 900, ada yang umurnya 1000 lebih, ada yang 600, ada yang 300. Namun umatku rata-rata antara baina situn wasabun. Umri ummati baina situn wasabun. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bagaimana kalau di yaumul akhir dikumpulkan umat-umat yang panjang umurnya sampai 900-an? Tentunya amal kebaikannya di sisi Allah tidak akan sebanding. Untuk itu sampai mohon kepada Allah, sampai meneteskan kepada Allah, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Di tengah asiknya munajat kepada Allah, Allah pun mengutus utusannya, yakni malaikat Jibril, hadir, datang, memberikan kabar kepada Rasul Muhammad SAW dengan turunnya surat Al-Qadr. Hai Muhammad, jangan sedih.
Walaupun umur umatmu pendek-pendek, namun kelak tidak akan kalah bila dibandingkan amalnya dengan umat-umat sebelumnya. Karena Allah memberikan keistimewaan bagi beliau. Umat Rasul Muhammad SAW ada satu malam setiap tahun yang kita kenal dengan malam Qadar. Satu malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Barulah Rasul berhenti munajat, berhenti menangis, merasa senang dan puas bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ubahi yaumal kiamah, umat-umat Rasul akan bisa untuk berfastabiqul khairat dengan umat-umat sebelumnya. Adapun Lailatul Qadar itu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul Muhammad SAW, bahwa malam Qadar itu jatuh pada tanggal ganjil 10 akhir bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25 atau 27 atau 29. Bahkan ada sebagian menyampaikan mulai tanggal 17. Untuk itu kesempatan yang saat ini sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk menggapai Lailatul Qadar. Sehingga apabila kita bisa mendapatkan malam Qadar, kita akan mendapatkan bonus besar. Kita isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, baik tarawih, baca Al-Quran, tahajud, serta amal-amal yang lain untuk bisa kita perhatikan sungguh-sungguh. Insya Allah manjadda wajadda. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk mencari, Allah pun akan mengabulkan, akan memberikan apa yang kita harapkan, yakni Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri, menurut suatu riwayat, ada salah satunya dapat kami sebutkan 5 tanda nanti malam itu jatuh Lailatul Qadar. Yang pertama, cuacanya bersih, lagi terang, seakan-akan ada rembulan, padahal tidak. Malam itu seakan-akan ada rembulan, padahal rembulan belum lewat. Ini satu. Yang kedua, keadaan langit dan bumi tenang, lagi bening, tenang, bening, tidak ada tanda akan hujan. Kemudian suhu udara tidak dingin dan tidak panas, enak untuk beribadah, enak untuk beristirahat. Yang kelima, pertanda Lailatul Qadar itu pada pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti bulan malam purnama. Kelihatan terbit, naik, itu bulan tanpa membawa cahaya. Itu salah satu ciri-ciri malam, nanti malamnya jatuh malam Qadar. Nah, untuk itu Rasul pernah menyampaikan hendaknya memperbanyak mohon ampun kepada Allah dengan berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau pribadi, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma doa Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun zat yang maha pengampun, karimun lagi mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, maka dari itu fa'fu anni, maka ampunlah dosa dan kesalahan kami.
perbanyak sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai munajat kepada Allah, meneteskan air mata, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas ini dapat kita raih, sehingga tujuan puasa la'allakum tattaqun dapat kita capai bersama. Apabila itu dapat kita capai, kita mendapat derajat muttaqin. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang pertama, Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dihisab, tanpa dihitung. Dari mana? Allah. Ini janji Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mas kawinnya takwa. Yang kedua, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar segala masalah. Masalah apapun Allah akan berikan jalan keluarnya. Mas kawinnya juga takwa. Karena orang takwa yakin seberat apapun musibah yang menimpa kepada kita, pasti mampu. Sebab janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dengan ketakwaan, predikat takwa, segala sesuatu akan diberikan jalan keluar. Juga di dalam surat At-Tolak disampaikan, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yasaru, akan dimudahkan segala permasalahan-permasalahan. Untuk itu begitu pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini, mari kita raih ketakwaan, kita tingkatkan sehingga kita mendapat predikat dari Allah menjadi orang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu barruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.